Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai data mining, assertion rules, dan text mining beserta contohnya. Yang pertama, data mining. Secara sederhana, data mining itu penambangan data. Data merupakan kumpulan dari fakta-fakta tentang suatu kejadian, suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi, merupakan materi penting dalam membentuk informasi. Informasi adalah hasil dari pemrosesan atau pengolahan data sehingga memiliki arti dan manfaat. Dari informasi tersebut muncullah pengetahuan berupa solusi pemecahan suatu masalah, petunjuk suatu pekerjaan, dan ini bisa ditingkatkan nilainya, dipelajari, dan juga bisa diajarkan kepada yang lain. Contohnya, ada data kehadiran pegawai, data datang dan pulangnya pegawai diolah menjadi informasi dalam bentuk bulanan yang masuk sekian, alfa sekian, cuti sekian, sakit sekian, telat sekian. Dia bisa mengetahui. Setelah itu diolah lagi informasi menjadi mingguan, Senin sampai Jumat. Ini kita bisa tahu terlambat paling banyak terjadi di hari apa, pulang cepat juga, izin, dan alfa. Setelah itu muncullah sebuah pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang atau pulang kerja. Jadi dari pengetahuan tersebut tugas stakeholder atau manajemen bagaimana teknik meningkatkan kehadiran pegawai. Tadi di informasi sebelumnya di hari Senin banyak yang terlambat. Mungkin stakeholder atau manajemen bisa memperpanjang jam absennya sehingga mengurangi terlambat atau ada kompensasi. Setelah itu kita ke cluster analisis. Cluster analisis sebuah metode atau algoritme untuk mengelompokkan sebuah data atau objek berdasarkan tingkat kemiripan. Sebuah proses untuk mengelompokkan sebuah objek menjadi kelompok berdasarkan tingkat kemiripan. Sebagai proses untuk mengidentifikasi kelompok dari suatu data berdasarkan kemiripan atribut, usia, pendapatan, jenis kelamin. Disebut juga segmentation atau pengelompokan, termasuk dalam unsupervised method. Tidak ada satupun atribut yang digunakan untuk proses pembelajarannya. Tidak ada label ya. Misal di sini kita ilustrasinya ada beberapa bentuk. Kita klasterkan berdasarkan warna pengelompokan. Nah, karena berupa warna, jadi kita pilih warna yang sama tanpa membedakan bentuknya. Ada yang bulat, lonjong, persegi panjang, seperti itu. Terus contoh lainnya kita klasterkan berdasarkan bentuk. Bentuknya yang hampir mirip juga ya, kayak bulat, lonjong kan, segi panjang kan, segi panjang seperti itu. Nah, misal ya ilustrasinya data pelanggan terdiri dua atribut yaitu umur dan pendapatan. Di sini algoritma clustering mengelompokkan kelompok data
dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut ini. Klaster 1, populasi berusia muda dengan pendapatan rendah, biasanya anak sekolah. Klaster 2, populasi berusia menengah dan pendapatan yang lebih tinggi, itu pekerja. Klaster 3, populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah, pensiunan. Misal saya ingin memasarkan produk yang memiliki jiwa muda dan fashionable, otomatis klaster 2 ya, populasi muda dan menengah, populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi, pekerja, itu target market saya. Jadi saya tidak perlu lagi memasarkan ke klaster 1 atau klaster 3, seperti itu contohnya. Nah, tadi ada classification dan clustering. Bisa dilihat di tabel data penyakit hepatitis, di mana tadi clustering merupakan unsupervised method, dia tidak mempelajari atau tidak ada label ya. Jadi diklasterkan saja. Terus karakteristik clustering tadi ada 3, partitioning, hierarchical, dan overlapping. Partitioning clustering disebut juga exclusive clustering, memungkinkan setiap data untuk masuk ke dalam cluster tertentu pada suatu tahapan proses clustering dan pada tahap berikutnya berpindah ke cluster lain. Contoh yang digunakan pada exclusive clustering ini K-means. Terus ada namanya hierarchical clustering, satu data yang masuk ke dalam suatu cluster pada suatu tahap proses tidak bisa berpindah cluster lain pada tahapan proses berikutnya. Contohnya agglomerative clustering. Terus ada proses clustering, ada 2 ya, hierarchical method sama non-hierarchical method. Hierarchical method mengumpulkan 2 atau lebih objek yang memiliki kesamaan atau kemiripan dilanjutkan dengan objek lain secara alamiah. Bentuk pohon hierarki dari yang mirip sampai yang tidak mirip, dendrogram. Terus ada non-hierarchical method, jumlah cluster ditentukan oleh peneliti, mengelompokkan jumlah objek ke dalam jumlah kelompok yang sudah ditetapkan. Karakteristik objek dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu. Contoh penggunaan algoritmanya adalah Riemann cluster. Setelah itu ada overlapping clustering. Setiap data dapat menjadi anggota dari beberapa cluster sekaligus berdasarkan nilai atau derajat keanggotaannya. Contoh penggunaannya pada algoritma Fuzzy-Min sama Gaussian mixture. Ada association rules atau market basket analysis, panjang pasar. Kita membahas mengenai isi-isi yang ada dalam keranjangnya. Konsep dasar association rules adalah algoritma ini digunakan untuk melihat pola yang dominan terjadi. Contoh, jika A maka B. Contohnya, jika seseorang membeli telur akan juga membeli mie. Makanya ini dinamakan market basket analisis keranjang belanja. Parameter association rules ada support, frekuensi yang dominan ya menjadi 0 dan 1. Contohnya jika telur dan mie sebanyak 0,85%, terus confidence, tingkat kepercayaannya jika A pasti B.
Terus ada namanya leveraging, melihat kekuatan dari pola yang dibuat. Penerapan assertion rules, contoh menentukan produk cacat atau tidak. Pegawai mengantuk, variabelnya mesin rusak, jam kerja berlebihan. Contoh juga di kecelakaan pesawat, cuaca buruk, human error, mesin pesawat. Di kecelakaan lalu lintas pun ada variabelnya, ada usia, pekerjaan, jenis kelamin, jam berkendara. Contohnya lagi di supermarket, pembelian sirup dan kecap meningkat saat bulan puasa dan pemberian diskon pada barang. Metode market basket analysis berkenaan dengan studi tentang apa bersama apa. Tadi kita bahas jika A sama dengan B, atau contohnya sabun, maka membeli minyak. Jika membeli sabun, maka membeli minyak juga. Kita ke contoh. Misal ada 5 transaksi di mana ada item. Kita hitung dulu total itemnya. Misal di transaksi 1 ada roti dan susu, maka total item yang dibeli adalah 2. Seperti itu terus, roti, apel, ayam, telur, maka 4, susu, apel, ayam, bayam 4, roti, susu, apel, ayam 4, roti, susu, ayam, bayam 4. Seperti itu total item yang sudah dilakukan oleh transaksi 1 sampai 5. 1 berapa sampai 5 itu berapa. Nah, teman-teman, terus kita buat lagi contohnya. Misalkan ya, di transaksi 1 dia ada membeli roti berapa? Analoginya 1 itu membeli dan 0 itu tidak. Kita lihat ya di transaksi 1 kita jabarkan itemnya kan dari roti, susu, apel, ayam, telur, dan bayam. Di transaksi 1 dia membeli roti, maka kita tulis 1. 1 itu analoginya membeli dan 0 itu tidak membeli. Terus di transaksi 2 dia ada membeli roti, kita tuliskan 1. Di transaksi 3 dia tidak membeli roti, maka kita pilih 0. Seperti itu seterusnya sampai ke bayam yang muncul tadi jumlahnya. Ingat ya, analoginya 1 itu membeli, 0 itu tidak membeli. Terus kita jabarkan lagi hasilnya. Contoh kasusnya, kita akan melihat berapa total item yang terbentuk jika seseorang membeli roti bersamaan dengan membeli ayam. Kalau teman-teman ke Indomaret atau Alfamart, asesor rules ini berguna untuk mengetahui kebiasaan pelanggan. Misalkan rak-rak yang ditaruh pada supermarket, Indomaret atau Alfamart itu tidak sembarangan, itu mempunyai ilmu. Ada tidak sembarangan untuk menaruh rak-rak tersebut. Itu dari kebiasaan pelanggan. Mereka mempelajari kebiasaan pelanggan hingga mereka bisa menentukan. Kalau teman-teman lihat kan di paling pojok biasanya ada minuman dingin kan, kiri waktu kita ke kasir atau ke pintu ada minuman biasa paling ujung kasir. Paling kanan biasanya itu alat-alat seperti tisu, sabun. Nah, itu teman-teman gunanya asesmen rules ini untuk mengetahui jika dia membeli roti, maka dia membeli ayam. Itu menentukan
sehingga dari kebiasaan pelanggan tersebut kita bisa menaruh barang tersebut secara berdekatan. Misalkan tadi contohnya seseorang membeli roti bersamaan dengan membeli ayam. Dari data yang sudah kita dapat tadi, 1 itu membeli, 0 itu tidak. Itulah 1 iya, 0 itu tidak. Kita lihat tadi di transaksi 1 dia membeli roti. Tapi dia tidak membeli ayam. Contoh kasus kita kan roti dan ayam. Di transaksi 1 dia hanya membeli roti. Dia tidak membeli ayam. Maka hasilnya dia 0. Terus di transaksi 2 dia membeli roti. Terus dia juga membeli ayam. Maka kesimpulannya hasilnya adalah 1. Oke, kita praktikkan dulu di Excel. Tadi 1 kita analogikan tadi roti dan ayam. Roti dan ayam kan dia membeli roti di sini 1 di transaksi 2 dia membeli roti, di transaksi 2 dia membeli susu, dia tidak membeli susu. Di transaksi 3 dia membeli susu, roti dia membeli susu, di transaksi 5 dia membeli susu. Itu pun apel, dia di transaksi 3 membeli apel, transaksi 2 membeli apel, di 3 membeli apel, di transaksi 4 membeli apel, di transaksi 5 tidak membeli apel. Terus di transaksi 1 tidak membeli ayam, 3 membeli ayam, transaksi 2 3 juga membeli ayam, 4 beli ayam, 5 juga ayam. Terus telur, dia tidak membeli telur, dia membeli telur, tidak membeli telur di transaksi 3, di transaksi 4 tidak membeli telur, di transaksi 5 juga tidak membeli telur. Terus bayam, itu tidak membeli bayam, di transaksi 2 tidak membeli bayam, di transaksi 4 dia tidak membeli bayam, transaksi 3 membeli bayam, transaksi 4 tidak membeli bayam, transaksi 5 membeli bayam. Nah, kita hitung tadi contoh kasus kita roti dan ayam. Jadi di transaksi 1 dia membeli roti ya, cuman dia tidak membeli ayam, maka 0. Terus dia di roti apel ayam, dia membeli roti dan ayam, maka analoginya 1. Di transaksi 3 dia hanya membeli ayam, tidak membeli roti, maka 0. Di transaksi 4 dia membeli roti dan ayam, maka 1. Di transaksi 3, di transaksi 5 dia membeli roti dan ayam, maka 1. Sehingga kita jumlahkan hasilnya ada 3 aturan terbentuk tadi dari totalnya, ditotalkan. Nah, terus kita cari supportnya, confidence-nya, sama risk ratio-nya. Gunakan rumus, ya 3 aturan.
roti dan ayam terbentuk 3 aturan. Terus kita hitung sama-sama supportnya. Tadi kan support adalah jumlah event yang terjadi secara bersamaan berapa persen. Support A plus B bagi total. AB itu adalah ayam ya, roti itu A, ayam itu B. Jadi kita tulis dulu rumusnya 3, terus total itu maksudnya total transaksi 5, jadi 3 bagi 5 kita dapat 0,6. Terus kita cari confidence-nya dengan rumus A plus B bagi A. Jadi roti ayam tadi 3 aturan, terus A itu tadi kan roti, jadi kita lihat roti tadi ada beberapa dari 5 transaksi tersebut, roti terjual berapa? 4 ya, 4, berarti 3 bagi 4, 3 bagi 4, hasilnya 0,75. Nah, terus di left question persentase yang menentukan kuat atau tidaknya suatu aturan dengan rumus A plus B bagi A terus dibagi B dibagi total. A plus B 3 aturan, jumlah A tadi roti dari 5 transaksi sebanyak 4 terjual, terus B-nya ayam tadi ada 4 transaksi, terus total keseluruhan transaksi ada 5 ya. Kita hitung satu-satu dulu sama dengan 3 bagi 4 dan 0,5, 4 bagi 5 0,8, terus kita bagi lagi 0,75 bagi 0,8 sehingga dapat rasionya 0,9375. Oke, sama ya. Terus ada namanya text mining. Text mining adalah proses menganalisis teks untuk mengekstrak informasi yang berguna untuk tujuan tertentu. Text mining memiliki tugas yang lebih kompleks karena melibatkan data teks yang tidak terstruktur. Perbedaan mendasar antara text mining dan data mining terletak pada sumber data yang digunakan. Pada data mining, pola-pola diekstrak dari data, sedangkan di text mining, pola-pola diekstrak dari data tekstual. Tahapan yang secara umum dilakukan adalah tokenizing, tahapan yang dilakukan secara umum adalah tokenizing, filtering, spinning, tagging, dan analyzing. Pada tahapan tokenizing,
adalah tahapan pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Nah, di sini manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep baru di dunia bisnis. Dipotong menjadi satu kata, dari kalimat itu dijadikan satu kata. Terus tahap selanjutnya adalah filtering. Tahap filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token. Bisa menggunakan algoritma stop list, membuang yang kurang penting, atau word list, menyimpan kata penting. Tadi dari kalimat tadi dipecah jadi kata, terus kita ambil lagi kata-kata pentingnya seperti manajemen, pengetahuan, konsep, baru, dunia dan bisnis. Kata sambungan seperti adalah, itu kita buang karena kurang penting. Terus ada namanya spinning. Tahap spinning adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Tadi misalnya kan ada learning, jadi learn, using, use, text, meaning, main. Terus ada tagging. Tahap tagging adalah tahap mencari bentuk awal atau root dari tiap kata lampau atau kata hasil stringing. Ya, dari was menjadi be, used, used jadi you, sorry, terus di analyzing. Tahap analyzing merupakan tahap penentuan seberapa jauh keterhubungan antara kata-kata antara dokumen yang ada. Saya rasa cukup sampai di sini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.